Menurut lo, apa sih yang paling dicari perempuan dari seorang laki-laki? Perut six-pack, muka kayak artis Korea, atau kaya raya? Bagi beberapa perempuan, hal-hal ini mungkin ada di checklist yang dibuat sebagai pria yang dicari. Tapi, mungkin juga bukan yang utama. Biasanya, hal utama yang perempuan cari adalah gimana karakternya. Kayak, apakah pasangan lo bisa dipercaya, bisa diandalkan, atau bisa dibilang apakah pasangan lo adalah seseorang yang gentle. Nah, ini tuh sesuai sama satu studi yang bilang kalau perempuan itu lebih memilih laki-laki yang gak egois dan rela berkorban atau altruistik untuk pasangannya dibandingkan atraktif secara fisik. Apalagi jika perempuan ini ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan laki-laki. Selain sikap altruistik, perempuan juga lebih suka laki-laki yang memiliki sikap heroism atau laki-laki yang berani, peduli dengan orang lain, dan berintegritas. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Kalau kita tarik garis ke belakang nih, sebenarnya proses ini ada hubungannya sama hal yang terjadi di zaman nenek moyang kita dulu. Penasaran gak sih maksudnya gimana? Simak terus ya penjelasan gue. Jadi, menurut Jonathan Haidt di bukunya yang berjudul The Happiness Hypothesis, semua ini berawal dari proses evolusi manusia yang dimulai sejak 3 juta tahun yang lalu. Kalau lo familiar sama teorinya Charles Darwin, lo mungkin juga familiar sama istilah di teorinya yang namanya seleksi alam. Seleksi alam menyatakan proses di mana individu yang paling fit dan adaptif adalah individu yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bertahan hidup dan mewariskan gennya ke generasi selanjutnya. Nah, seleksi alam ini juga terjadi sama nenek moyang kita. Di antara semua spesies yang ada di muka bumi, manusia merupakan spesies yang paling fit atau dalam kata lain adaptif, karena manusia memiliki tingkat intelektual yang jauh melebihi spesies lain. Tingkat intelektual yang tinggi ini ditandai dengan ukuran otak manusia yang lebih besar kalau dibandingin dengan spesies dengan ukuran tubuh yang sama. Yang membedakan manusia dengan spesies lainnya ini adalah proses perkembangan otak manusia. Hal ini dikarenakan otak manusia berkembang lebih lambat jika dibandingkan dengan spesies lain. Alasannya, karena ketika dilahirkan, kondisi otak manusia itu belum berkembang secara utuh dan perlu waktu sekitar 20 tahun untuk berkembang secara sempurna. Oleh sebab itu, manusia masih perlu dirawat oleh orang tuanya sampai mencapai usia yang mencukupi. Lain halnya dengan spesies lain. Contohnya, kucing. Kucing itu dilahirkan dengan keadaan otak yang sudah cukup matang. Sehingga, kucing sendiri udah bisa dipisahkan dari induknya setelah berumur 3-4 minggu aja. Bisa kelihatan kan, bagaimana manusia itu menghabiskan waktu serta energi yang lebih banyak untuk mengurus anak dibandingkan spesies lain yang ada di muka bumi ini sejak zaman nenek moyang kita. Nah, karena hal ini pula, nenek moyang perempuan kita tidak mampu mengurus anak seorang diri saja. Mereka butuh suplai makanan dan perlindungan yang hanya bisa disediakan oleh pasangan laki-laki mereka. Dari sini, muncullah pentingnya sosok laki-laki yang setia dan bisa dipercaya. Makanya, karakteristik laki-laki sesimpel kayak bisa dipegang omongannya, gentle, respectful, dan bisa diandalkan memiliki daya tarik tersendiri di depan perempuan. Ya, balik lagi, karena hal ini berhubungan langsung dengan kemampuan nenek moyang kita untuk bisa menjaga agar anak mereka tetap hidup dan meneruskan keturunan. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih tentang apa yang paling dicari perempuan dari laki-laki. Kalau gitu, gimana dengan laki-laki? Apa sih yang dicari laki-laki dari seorang perempuan? Well, laki-laki tetap peduli kok sama karakter perempuan. Laki-laki itu juga senang dengan sosok perempuan yang setia dan bisa dipercaya. Tapi, emang gak bisa dipungkiri, kalau pada umumnya, laki-laki lebih memperhatikan penampilan fisik perempuan ketika mereka sedang mencari pasangan. Seperti, ya, bentuk tubuh. Hal ini disebabkan karena pada zaman nenek moyang kita dulu, proporsi bentuk tubuh tertentu menjadi suatu tanda fertilitas dari seseorang. Jadi, kakek moyang kita akan mencari perempuan yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena hal ini dapat membantu proses reproduksi dan menghasilkan keturunan yang kuat dan sehat.
Kalau laki-laki salah memilih perempuan, bisa kebayang kan? Mungkin lo nggak akan eksis kayak sekarang. Dari penjelasan gue kali ini, kita bisa narik kesimpulan secara umum kalau ketika mencari pasangan, laki-laki emang lebih mengutamakan fisik perempuan, sedangkan perempuan lebih mengutamakan karakteristik laki-laki. Tapi, perlu lo ketahui bahwa topik ini cuma dibahas dari perspektif evolusi aja. Kalau dari perspektif lain, mungkin lebih banyak yang jadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan. Kalau lo emang tertarik dengan pembahasan pencarian pasangan ini dari perspektif lain, lo bisa pantengin terus ya channelnya 1%. Jadi, gitu aja penjelasan tentang kenapa cewek lebih tertarik sama cowok yang setia dan bisa dipercaya. Gimana pendapat lo? Lo setuju atau enggak? Feel free buat berpendapat di kolom komen ya. Semoga penjelasan ini bisa membantu lo dalam mencari pasangan. Meskipun dalam prakteknya, mencari pasangan tuh nggak semudah itu, dan biasanya punya checklist yang lebih banyak. Kalau lo saat ini mengalami stres dan overthinking karena belum menemukan pasangan yang tepat buat lo, atau buat lo yang udah punya pacar, tapi kalian sering mengalami konflik dengan pasangan lo yang membuat lo ragu dengan hubungan kalian, jangan khawatir. Karena perasaan-perasaan ini wajar banget kok buat lo alamin. Kita nggak diajarin gimana caranya mencari pasangan atau menyelesaikan konflik bersama pasangan di sekolah atau pendidikan formal lainnya. Oleh karenanya, 1% di sini hadir buat membantu lo menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan ikut layanan konsultasi bersama mentor 1%. Dengan ikut layanan konsultasi ini, lo bisa curhat one-on-one dengan mentor 1%. Nanti, di sini lo bisa ceritain deh dari tentang permasalahan lo dalam mencari pasangan, konflik lo dengan pasangan lo, dan bahkan masalah-masalah lo yang lain. Terus, lo akan diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang lo alami. Selain konsultasi, lo juga bakal dapet psikotes dan worksheet. Dengan mendapatkan interpretasi psikotes, lo jadi bisa lebih memahami nih kepribadian lo kayak gimana dan seberapa besar tingkat stres lo. Sedangkan, dengan worksheet sendiri, lo bisa mendapatkan panduan untuk menyelesaikan masalah yang sudah disesuaikan dengan permasalahan yang sedang lo alami. Buat lo yang pengen tahu lebih lanjut tentang layanan konsultasi ini, yuk langsung klik link yang ada di deskripsi atau follow Instagram kita di @konsultasi.1%. Sekian dari gue harap lo bisa terus berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Amale dari 1%, sampai ketemu lagi ya.